Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Luar biasa. Baik anak-anak semua, saya absen dulu kehadirannya ya. Oke. Siti, Maimunah, Sus. Kesempatan berbahagia ini sebelum kita pada materi baru, saya coba ya mengingatkan kembali materi kita kemarin adalah terkait berbakti kepada guru. Hubungannya apa ini berbakti kepada guru dengan berbakti kepada kedua orang tua yang dua-duanya merupakan ibadah. Maka gini ya anak-anak semua rahimakumullah, tidak ada guru manapun yang tidak memberikan motivasi, inspirasi, arahan untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi semua guru pasti memberikan motivasi terbaiknya supaya anak-anak kalian bisa berbakti kepada kedua orang tua. Jadi intinya memang kalau kita bisa berbakti kepada guru, menuruti perintahnya, apa yang menjadi arahannya kita turuti, maka kita pun juga akan berbakti kepada kedua orang tua. Karena guru adalah salah satu jalan atau jembatan menuju bakti kepada kedua orang tua. Oke. Kemudian ada yang bertanya terkait dengan materi yang kemarin. Kalau tidak ada materi akan saya lanjutkan. Oke, pada pertemuan kali ini ada kompetensi inti dan juga tentunya dari kompetensi dasar yang akan kalian miliki. Apa saja? Yang pertama, jadi kalian nanti harus bisa membaca surat Al-Isra ayat 23 dengan baik dan benar. Kemudian kalian bisa memahami maknanya, dalil-dalil tersebut terkait dengan tema kita, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kalian juga nanti bisa mengidentifikasi terkait dengan peristiwa atau fenomena terkait dengan materi kita. Hikmahnya apa? Kemudian juga tentunya nanti kalian dalam bersikap setelah mendapatkan materi ini harus memberikan sikap terbaik kepada kedua orang tua kalian. Oke, yang kedua, nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, khusus untuk kalian bisa berdiskusi terkait dengan materi ini dan nanti silakan bisa dipresentasikan. Oke, kita akan mengikuti pada materi pertama. Semangat pagi. Masya Allah. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan apa ini? Surat ayat juz hafal apa enggak? Insyaallah. Coba 1 2 3. Mulai ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa yang tahu artinya? Waqadha apa artinya? Waqadha rabbuka artinya? Apa? Allah. Baik, ini alla ta'budu illa iyyah.
Wabil walidaini ihsana. Bagaimana cara hormat dan patuh kepada kedua orang tua? Yang pertama, tidak mengatakan perkataan yang kasar, memenuhi panggilan orang tua ketika dipanggil, terus membantu pekerjaan orang tua, mencium tangan, menuruti kemauan yang baik, meminta saran ketika ingin memutuskan sesuatu. Kemudian mendengarkan, menuruti kemauan orang tua, mengikuti arahan orang tua, dan memberikan perhatian kepada kedua orang tua. Sami'na wa ata'na. Udah itu, Tat. Udah itu aja. Baik, kasih tepuk tangan. Jasa-jasa orang tua, menjaga, merawat, mendidik, dan sesuatu yang tak terbayarkan. Cara hormat memuliakan keduanya dengan berbagai cara. Oke, kasih tepuk tangan. Kita studi kasus ya, coba perhatiin. Ada seorang guru melaporkan ibu kandungnya sendiri pada kasus warisan. Jadi ada warisan dibagi gitu ya. Kemudian salah satu anaknya ini tidak terima. Padahal dia adalah seorang guru. Setelah diberikan penjelasan dan dilakukan mediasi oleh pihak berwenang, guru tersebut yang juga sebagai pihak penggugat terhadap ibu kandungnya sendiri tetap pada pendirian untuk melanjutkan proses pelaporan hingga di persidangan. Ini kisah nyata yang pernah viral ya. Nanti coba diskusikan dengan kelompokmu. Apa yang menyebabkan anak tega melakukan tindakan tersebut? Padahal sang anak adalah seorang guru. Terus menurut Anda pelajaran apa yang bisa dipetik dari sini? Silakan. Apa alasan seorang guru dan sekaligus seorang anak menggugat ibunya tentang warisan? Kurangnya pemahaman agama, guru ini mungkin juga belum sempurna tentang ilmunya yang dia miliki tentang agama, juga mungkin kurangnya kasih sayang. Kurang kasih sayang. Dia kurang menyayangi ibunya, juga mungkin ibunya kurang tegas sama dia. Oke, alasannya itu. Apa hikmahnya? Seorang anak itu dia punya tanggung jawab untuk menghormati kedua orang tuanya, meskipun orang tuanya mungkin dia menyakiti anaknya sendiri, tapi seorang anak itu gak boleh menyakiti kedua orang tuanya. Oke, kasih tepuk tangan. Ada tambahan lain? Penyebab teganya orang tua kepada anak, yang pertama karena kegilaannya kepada harta, dan yang kedua karena tidak ada atau kurangnya pondasi atau pemahaman dalam agama, dan yang ketiga kurangnya orang tua dalam mendidik anak. Pesan yang bisa diambil adalah perlunya orang tua mendidik anak dalam masalah agama. Yang nomor 2, harta membutakan hak orang tua, dan yang nomor 3, anak seharusnya lebih berperasaan kepada orang tua. Udah. Itu aja. Baik, kasih aplaus. Dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama terkait dengan posisi kita sebagai anak, bahkan nanti diambil hikmahnya posisi nanti kalian kalau sudah menjadi orang tua ya, ada hal yang penting menjadi pengingat saya dan kalian semuanya, bahwasanya Allah masih menyayangi kita dengan menghadirkan orang-orang yang kita cintai. Toh mungkin kedua orang tua kita nggak ada, tapi mungkin ada yang lain yang Allah hadirkan untuk kita. Ada kalanya bapak sudah nggak ada, sudah meninggal, Allah hadirkan bapak baru, itu ya. Ibu yang sudah nggak ada, Allah hadirkan ibu baru. Bahkan bapak ibu nggak ada, Allah hadirkan orang-orang yang tulus mencintai kita seperti anak kita. Pada satu titik ini kita harus bersyukur. Inilah takdir yang harus kita terima. Ketika itu sudah, maka betul-betul syukur itu diaplikasikan kepada siapa yang ada di sekitar kita. Ternyata bapak ibu tidak ada, itu orang yang dihadirkan kepada Allah, mungkin orang lain, mungkin saudara ibu, saudara bapak, untuk tulus mencintai kita, kita berbakti kepadanya. Bapak masih ada, ibu masih ada, apalagi maksimalkan bakti itu. Ingat,
Tatapan matamu kepada mereka hari ini, besok, lusa ada batasannya. Suatu saat mata ini akan terpejam karena kita mati. Atau suatu saat mata mereka akan terpejam karena mereka sudah Allah panggil dulu. Maka tidak ada yang lain kecuali kita harus maksimal jadi anak yang soleh. Kalau bagi santri putri, jadi anak yang solehah. Harus berbakti kepada mereka bagaimanapun keadaannya, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Karena kita masih diberikan umur. Maksimalkan ini. Catatan itu saja, karena ini menjadi kita cerdas. Ketika seluruh ritme kehidupan kita dihubungkan dengan kematian, maka kita akan menjadi cerdas. Ingat kata Rasulullah, orang yang cerdas itu bukan yang pandai ini dan itu, tapi dia yang selalu mengingat kematian. Kuncinya di situ. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Kuncinya adalah kita ingat mati. Mumpung kita masih hidup, maksimalkan bakti itu. Mumpung mereka masih ada, buat mereka bahagia. Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Cukup? Cukup? Terima kasih. Dari saya cukupkan, terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.